Jepang yang pasalnya jadi negara produsen motor. Namun, kenapa orang Jepang jarang punya motor? Negara Jepang diketahui sebagai negara asal pabrikan sepeda motor terkenal di dunia seperti Honda, Suzuki, Yamaha, dan Kawasaki. Produk sepeda motor asal Jepang tersebut banyak beredar di Indonesia dan negara-negara lainnya. Namun ternyata, meskipun jadi negara asal pabrikan sepeda motor, di Jepang jarang ada warganya yang memiliki sepeda motor. Kenapa bisa demikian? Jumlah sepeda motor dari data yang dilaporkan Statista menunjukkan bahwa jumlah sepeda motor di Jepang yang beredar sebanyak 10,29 juta unit per Maret 2021. Sementara jumlah penduduk Jepang 125,7 juta menurut Bank Dunia tahun 2021. Artinya, jumlah kepemilikan sepeda motor hanya sekitar 8% dari jumlah penduduk Jepang. Bandingkan dengan jumlah sepeda motor di Indonesia yang mencapai 128.410.564 unit. Dengan jumlah penduduk sebanyak 273,8 juta, hampir 50% penduduk Indonesia memiliki sepeda motor. Alasan tidak banyak sepeda motor di Jepang, dosen Prodi Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya FIB Universitas Brawijaya Malang, Nima Desavitri, menyebutkan sejumlah alasan kenapa jarang warga Jepang yang memiliki sepeda motor. 1. Berbahaya dikendarai saat musim dingin. Salah satu alasan tak banyak sepeda motor di Jepang karena motor berbahaya dikendarai saat musim salju atau musim dingin. Made mengatakan, sepeda motor di Jepang dinilai bukan kendaraan yang aman saat musim dingin. Sebab, jalan yang sudah membeku akan terasa licin ketika dilintasi roda motor dan menyebabkan penggunanya jatuh atau tergelincir. Jalanan di Jepang membeku dan banyak black ice, di mana ini kondisi jalanan yang membeku, tapi tidak terlihat ada lapisan esnya dan ini sangat membahayakan orang yang melewatinya, kata Made. Made yang pernah tinggal di Jepang juga menyampaikan, motor biasanya hanya digunakan untuk pengiriman paket, surat, atau ekspedisi. Selain itu, orang Jepang mengendarai sepeda motor hanya untuk hobi dan bukan untuk aktivitas sehari-hari. Yang kedua, identik dengan aksi kriminal. Alasan tidak banyak sepeda motor di Jepang selanjutnya adalah karena sepeda motor dinilai identik dengan aksi kriminalitas. Made mengatakan, pandangan masyarakat Jepang terhadap sepeda motor tidak begitu positif. Negara Jepang pernah menggelar kampanye yang membatasi pelajar SMA memiliki dan mengendarai sepeda motor pada tahun 1971 sampai 1980-an. Pada tahun tersebut, marak geng motor muncul di Jepang dan mereka kerap menimbulkan kekacauan seperti tawuran dengan geng motor lain. Hal itulah yang kemudian diasosiasikan oleh masyarakat setempat sebagai tindakan kriminal, bahkan dikaitkan dengan Yakuza, sindikat mafia asal Jepang. Nampaknya, aturan tadi digalakan untuk mencegah dan menegakkan geng motor di Jepang, yang mana kalau dilihat saat ini sepertinya sudah tidak ada geng semacam itu, ujar Made. Yang ketiga, transportasi umum lebih nyaman. Made juga mengutarakan alasan lain mengapa orang Jepang enggan mengendarai motor adalah karena transportasi umum di Jepang lebih nyaman dan sudah tertata. Hal itu membuat warga Jepang merasa tidak perlu memiliki kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor. Faktor ini juga yang menyebabkan sedikitnya orang Jepang yang menggunakan sepeda motor. Sekalipun perusahaan otomotif dari Jepang bisa dibilang sebagai produsen motor terbesar di dunia, jelasnya. Dibandingkan sepeda motor, menurut Made, masyarakat Jepang lebih memilih menggunakan mobil atau sepeda kayu untuk menjadi kendaraan yang digunakan sehari-hari. Bahkan Made mengaku tidak pernah melihat tempat parkir untuk motor selama berada di Jepang. Untuk sepeda motor sangat jarang dan di berbagai tempat umum sangat jarang sekali, ungkapnya. Orang Jepang heran dengan Indonesia lebih lanjut. Made mengutarakan bahwa orang Jepang merasa heran ketika mereka berkunjung ke Indonesia karena jumlah motor di sini sangat banyak. Tak hanya itu, orang Jepang merasa ngeri ketika melihat cara masyarakat Indonesia mengendarai sepeda motor. Made mengatakan, orang Jepang yang berkunjung ke Indonesia menilai hal tersebut tidak aman, terutama saat melihat banyak sepeda motor yang berseliweran. Namun, biasa kondisi ini akan berubah saat mereka sudah tinggal di Indonesia selama beberapa bulan imbuhnya. Keresahan warga Jepang terhadap tingginya angka kendaraan bermotor di Indonesia bukan tanpa alasan. Pasalnya, jika sebuah wilayah lebih didominasi kendaraan bermotor di jalan dibandingkan transportasi umum, akan menjadi penyebab tingginya kecelakaan berlalu lintas. Di samping itu, rendahnya tingkat kesadaran dalam berkendara dan kurangnya kewaspadaan dan kehati-hatian menjadi tingginya laporan kecelakaan lalu lintas. Korlantas Polri menyatakan jumlah kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia sejak Januari hingga 13 September 2022 mencapai 94.617 kasus. Jumlah itu disebut melonjak dibandingkan periode sama pada 2021, yakni 70.000 kasus kecelakaan. Dengan kata lain,
Jumlah kecelakaan lalu lintas pada Januari sampai 13 September 2022 mengalami kenaikan 30,6% dari 2021.